kok pakai hamil segala sih? Kan kita udah sepakat untuk kamu nggak hamil dulu karena kita lagi buat usaha. Ya Mas tuh kenapa sih marah-marah? Harusnya tuh Mas bersyukur, ini tuh rezeki dari Allah. Kalau aku sekarang udah hamil, kamu malah marah-marah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekalipun kamu hamil, kamu harus bantu aku kerja di toko. Kalau kamu nggak mau bantuin, aku nggak kasih kamu uang. Mas, saya mau kembaliin baju ini. Barang yang udah dibeli itu nggak bisa dikembaliin. Kan Mas sendiri yang bilang garansi. Ya udah saya kembaliin dong. Oh, siapa yang ngomong? Wah, bohong nih. Ibu bohong nih. Apa-apaan nih? Kamu mau nipu saya ya? Hah? Nipu? Mana buktinya? Mana bukti garansi? Nih, buktinya nih. Ambil nih baju. Saya kasih. Ngitung buat sedekah. Jualan kalau begini tuh nggak berkah, Mas. Loh. Ini kan baju luntur, Mas. Nggak usah dipajang, nggak boleh. Mas, kita tuh jadi pedagang nggak boleh curang. Diam aja sih kamu. Ini masih bagus. Pepi. Kuncinya pedagang itu harus jujur. Kita juga cari uang dari uang tipu-tipu kok. Aku nggak mau ya anak aku makan dari uang curang kamu. Ini berapa nih Mbak satunya Mbak? Iya ini, aduh saya lupa lagi berapa. Lupa ya? Ibu-ibu tuh Nah, ini harganya berapa? Iya, Mbak, ukuran L ada nggak? Oh ada. Sebentar ya nanti. Nah, seperti yang bayar ukuran L nggak? Oh ada ya. Ibu-ibu tunggu sebentar ya. Saya telepon suami saya dulu. Jadi pilih-pilih aja dulu ya. Ganggu aja orang lagi tidur. Ya lo. Mas, kamu di mana sih? Tadi aku udah tungguin juga. Ini alhamdulillah udah rame nih. Ya nih aku di jalan tapi tadi ban mobilku pecah jadi aku benerin sendiri, aku ganti bannya sendiri. Malah panas lagi. Aku tuh udah capek banget, aku sampai kewalahan, Mas. Kamu sabar dong. Aku mau ngapain? Mau terbang? Kamu sabar dong. Lo juga macet. Ya Allah, Mas. Kamu cari alternatif dong. Biasanya kan kamu tahu, bukan aku yang tahu. Yaudah cepetan ya, Mas ya. Iya. Bo! Iya Tuan, Tuan panggil saya. Bo, tolong siapin sarapan dong. Oh ini kan udah jam 12 siang, jadi tolong siapin makanan berat aja. Iya Tuan. Oh iya Tuan, tadi Nyonya titip pesan. Katanya kalau Tuan udah bangun, diminta cepet-cepet ke toko. Fevi jalan jam berapa tadi? Jam 6 pagi sudah berangkat Tuan. Dia nggak tahu kalau barusan istri aku udah ngomel-ngomel. Tapi di dalam juga ada kok, Bu. Aku lihat-lihat dulu ya. Itu harganya ini lagi bagus banget di Bu Outer. Iya. Mana Bimo? Kenapa? Kamu nggak bisa jawab. Ibu tahu kamu nggak akan bohong. Karena apa? Dari kecil ibu udah selalu ajarin kamu untuk berbicara jujur. Maafin Fevi ya, Bu. Enak banget ya jadi suami kamu ngandelin istri buat cari nafkah sampai bisa beli mobil, beli rumah bagus. Terlaluan dia, Bu. Fevi mohon Ibu jangan ngomongin Mas Bimo kayak gini. Lagi di depan umum malu, Bu. Oke, ibu nggak akan bicarain suami kamu lagi. Tapi ibu mau nanya, kamu udah makan belum? Udah sholat belum? Kalau gitu, sekarang kita sholat, tutup toko kamu, kita sholat terus kita makan. Tapi pembelinya gimana, Bu? Rezeki itu udah ada yang ngatur. Emangnya kamu nggak mau berterima kasih sama Allah dan sholat tepat waktu, hah? Udah tutup. Makasih ya, Mbak. Loh, tokonya kok tutup sih? Udah main tutup toko seenaknya dia sih? Kok tokonya masih tutup? Iya kok. Mana ya dia? Iya nih Bu, nggak tahu istri saya juga belum datang. Agak males orangnya emang. Nanti balik lagi aja deh Bu ya. Kakak Eka mau belanja di sini, Mas. Iya. Ya. Lah, Bu, kok diangkat lagi kemana sih kamu, Fevi? Angkat dong. Halo, Fevi, kamu kemana sih? Kok toko kamu tutup? Seenaknya aja kamu tutup. Tadi ada pelanggan kita datang ke sini nih. Sebenarnya pergilah. Kamu gimana sih? Ah, Ibu yang suruh nutup. Jadi suami harus lebih bertanggung jawab. Kamu itu kepala rumah tangga. Harusnya kamu itu lebih giat bekerja. Seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan malah sebaliknya jadi tulang punggung keluarga. Ibu mau kamu janji sama ibu. Jangan pernah lagi kamu biarkan Fevi terlalu capek. Karena ibu mau dia cepat hamil. Supaya kalian cepat-cepat punya keturunan. Buat apa kalian punya harta kalau nggak punya anak? Apa mungkin harta kalian dibawa mati gitu? Kamu lihat ibu sekarang. Ibu serba berkecukupan. Tapi sekarang ini ibu agak nyesel loh. Punya satu anak aja si Fevi. Apalagi kalian kalau nggak punya anak, lebih nyesel lagi. Ya udah cepet, buka tokonya. Mas kuncinya.
Ayo dong, kerja jangan lemes gitu. Serius banget. Ngapain sih? Dari tadi aku lagi coba mikir, aku berencana untuk buka toko cabang. Ya modalnya nggak cukup sih. Kamu mau buka toko cabang? Emangnya ada modalnya? Terus modalnya cukup? Tapi kamu kan bisa pinjam di bank. Biasanya kalau perempuan yang pergi itu biasa mereka kasih. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Orang seharian aja aku udah kerja di toko. Kapan ada waktunya aku ke bank? Nggak mau ah. Ini perintah dari seorang suami untuk istri. Perintah dari aku untuk kamu. Aku nggak nanya kamu. Kamu tahu kan hukumnya istri yang berani melawan suami. Ya udah, aku mau. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa dapetin pinjaman meskipun jumlahnya nggak banyak. Yang penting aku udah ikutin maunya Mas Bimo. Kasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Mas, alhamdulillah aku dapet pinjaman dari bank. Duit. Akhirnya kamu dapet juga. Uangnya? Kok cuma segini? Ya cuma dikasih segitu aja Mas, sama bank nggak bisa lebih. Gimana aku nunjukin ke ibu kamu kalau aku bisa berhasil bikin usaha sendiri, Pepi? Ini nggak cukup. Lagi pula kamu ngapain sih ambisius banget buka cabang? Ya fokus aja sama toko yang ada dulu. Kamu diajak usaha maju tapi nggak mau sih. Ya istri nggak guna banget sih. Diminta tolong pinjam duit aja nggak bisa. Bisa apa sih dia itu? Mending nongkrong sama temen-temen aja. Tapi gimana dong? Gue udah ngomong sama mereka mau buka cabang baru lagi. Udah atur jadwal launching segala. Kalau nggak jadi kan malu gue. Telepon mereka dulu lah. Please. Waduh, ngapain sih tukang somai pakai jatuh segala? Gawat nih. Kalau dilihat orang pasti mereka minta ganti rugi. Udah kabur aja. Mas Bimo mana sih? Udah jam segini belum pulang. Coba gue telepon deh. Kok dimatiin sih teleponnya? Mas Bimo kemana sih? Pokoknya, kok mukanya sekarang bingung gitu? Iya Mbok, Mas Bimo tuh udah pulang dari tadi dan pulang duluan, tapi belum nyampe rumah sampai sekarang. Udah coba ditelepon? Udah ditelepon tapi nggak diangkat, terus dimatiin. Mungkin balik ke toko lagi, mau jemput nyonya. Oh iya, benar juga ya Mbok. Yaudah yuk, kita ke toko sekarang ya Mbak. Gue yakin bisnis gue bakalan sukses. Gue bakal bikin hotel berbintang. Don, lu kalau soal bisnis emang paling jago ya nggak? Oh iya Bimo, lu bukannya mau bikin toko cabang juga? Dan katanya lu mau undang-undang kita, ya nggak? Iya. Kok nggak ada kabar? Bener tuh, bener. Ya, gua. Halah, dia mah cuma ngomong doang. Kan ada buktinya dari dulu. Ya begitulah. Maksud lu apaan sih? Dengerin. Lu tuh dari dulu ngomong mau usaha inilah, itulah. Mana buktinya? Sampai sekarang nggak ada buktinya, bro. Ya kan? Oh, aja berantem lu ya? Apa tadi? Jangan kabur lu! Cari di mana lagi ya Mbok? Iya Nyonya. Ya udah kita tunggu di sini aja ya Mbok. Ya udah, saya temenin ya. Mas Bimo, loh tuh dia datang. Mana Pak? Aku obatin di dalam ya. Iya Mas. Pelan-pelan dong kamu tuh. Pelan-pelan kok. Mas ngomongnya kayak gitu sih. Kamu tuh sengaja buat aku sakit ya? Makanya kamu pelan-pelan dong. Ini semua gara-gara kamu tahu. Malu depan teman-temanku. Karena aku nggak jadi buka cabang. Dan itu semua gara-gara kamu tahu nggak? Astagfirullahaladzim Mas. Mas kok jadi nyalain aku sih? Kalau Allah berkehendak kun fayakun itu juga bakal terjadi. Tapi kalau untuk sekarang ya belum Mas. Kita tuh harus lebih berusaha. Kosong. Mbak, mampir dulu yuk Mbak ke toko saya yuk Mbak. Bagus nih bajunya Mbak. Mbak, lihat-lihat dulu yuk Mbak, bajunya nih lagi baru banget. Oh iya, udah makasih ya. Yuk, ini bagus loh. Iya, ayo daripada lihat-lihat aja kayak gitu. Sini Mas.
Astagfirullahaladzim, kok sepi banget sih, nggak ada yang mau beli. Mampir aja nggak mau. Mas Bimo, Mas aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Aku mau sholat. Kalau udah tahu toko ini sepi, pakai sholat segala enggak kamu di sini? Astagfirullahaladzim, Mas. Dalam keadaan apapun kita juga harus ibadah, Mas. Kamu dengerin baik-baik ya. Aku ini suami. Aku perintahkan kamu untuk di sini. Nggak boleh sholat. Mas, aku tahu aku istri kamu dan aku harus nurutin apa kata kamu. Tapi aku mau ibadah, Mas. Karena Allah yang ciptain aku. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Bimo. Ini gimana dong? Banyak yang belum dibayar lagi. Sesuai janji kami minggu lalu, kami akan mengambil kembali mobil Bapak. Loh, nggak bisa gitu dong. Kan saya udah minta waktu sama kalian. Bapak belum bayar cicilan selama 3 bulan, dan kami sudah ngasih waktu selama 1 minggu. Jadi dengan terpaksa kami mengambil kembali mobil Bapak. Loh, nggak boleh dong. Pak, ambil aja mobilnya. Kita juga nggak bisa bayar. Hei, kamu kenapa kamu kasih? Terima kasih. Pak, Ya orang nggak bisa bayar. Pak, jangan Pak, jangan Pak, saya mohon jangan ambil mobil saya, Pak. Maaf Pak, sebelumnya kami sudah memberi Anda waktu untuk melunasi tunggakan. Tapi ternyata Bapak belum bisa melunasinya. Pak, tapi saya mohon kasih waktu saya 1 minggu aja. Pak, jangan. Kamu ngapain sih kasih kunci mobilku ke mereka? Udah, Mas. Udah, ini tuh bukan hak kita lagi, Mas. Pak, tolong jangan ambil mobil saya, Pak. Pak, saya mohon jangan, Pak. Emang kita udah nggak bisa bayar, mau bayar pakai apa, Mas? Ih. Pepi, kamu tuh gimana sih, Pepi? Kamu tuh on banget sih. Kamu tuh seharusnya mempertahankan barang milik kita, bukan kasih begitu aja. Kita tuh udah nggak punya uang. Gimana kita mau bayar? Ya gimana? Kayak kamu kan bisa minta waktu sama mereka. Kalau kayak begini kan kita ribet urusannya, Pepi. Kalau nanti ada rezeki lagi, ya kita beli mobil baru. Hah? Kamu pikir segampang itu? Tadi ada yang kasih ini, katanya disuruh bayar cicilan rumah. Kamu belum bayar cicilan rumah. Iya belum lah, Mas. Mau pakai apa uangnya? Toko kita kan lagi sepi. Penghasilan kita juga cuma di toko aja. Ini bawa sana. Fevi, daripada kamu sholat melulu, mendingan sana kamu cari pinjaman modal. Tapi mau dicari di mana lagi, Mas? Ya kemana kek? Kamu pinjam ke ibu kamu, kan ibu kamu banyak duitnya. Nggak mungkin nggak dikasih, kamu kan anak satu-satunya. Aku nggak mau minta tolong sama ibu, Mas. Kita tuh udah berumah tangga, Mas. Dan aku juga nggak mau pakai caranya instan kayak gitu, Mas. Lagi itu nyelesain masalah. Aku mau tuh kita berdua berusaha. Cara instan itu cuma bantu kasih solusi tahu. Ya tapi gimana, Mas? Kamu aja kalian terlalu sombong, ya kan? Mas! Apalagi? Aku mohon sama kamu jangan minta tolong sama ibu. Aku nggak mau kita ketergantungan sama ibu, Mas. Kalau ada cara yang gampang, ngapain pakai cara yang sulit? Aku nggak mau. Kamu tuh lari dari masalah, harusnya dihadapin masalah, Mas. Hadapin bareng-bareng. Lagian siapa yang lari dari masalah? Aku tuh bantu kamu kasih solusi. Mas! Mas! Masya Allah. Nyonya nggak kenapa-napa kan? Tuan tega banget. Lagian Nyonya bukannya ikutin aja apa kata Tuan. Mau pinjem uang sama Nyonya besar. Nggak apa-apa kok, Mbok. Maksudnya? Ya itu tadi. Ya enggak lah, Mbok. Prinsip aku setelah aku menikah, ya aku nggak mau ketergantungan sama ibu. Dan aku mau ngajarin Mas Bimo kalau sukses itu ya butuh perjuangan. Aduh, Nyonya ini aneh ya. Punya orang tua kaya, tapi nggak mau minta. Jarang loh, zaman sekarang ini ada orang kaya Nyonya. Kemana anak-anak jam segini kok belum buka ya? Kenapa nggak diangkat sih? Coba Bimo. Kok nggak diangkat juga sih? Gimana mau pada sukses nih, mereka pada males. Dari mana kamu? Emang hari ini tokonya nggak buka? Kenapa? Kenapa? Cerita aja sama ibu, ada apa? Toko sekarang kami lagi sepi. Ini lagi nggak ada pemasukan, Bu. Kami sampai nggak bisa bayar cicilan rumah sama mobil. Mobil kami udah disita. Kami takut nanti rumah kami juga disita, Bu. Masya Allah, kenapa sih kalian nggak cerita sama ibu? Tadinya aku mau ngomong sama ibu, tapi nggak dibolehin sama Ibu. Ya udah, ntar ibu yang ngurusin. Apa, Bu? Aku nggak enak mau ngerepotin ibu. Enggak, kalian nggak ngerepotin. Kamu tenang aja. Kena kamu. Enak juga punya mertua kaya. Tinggal drama-drama dikit, langsung dapat. Ibu datang ke sini nggak bilang sama aku. Kamu nggak usah nutup-nutupin masalah kamu dari ibu. Ibu udah tahu semuanya. Dan kamu nggak bisa nolak bantuan dari ibu ya. Bukannya aku mau nolak,
Tapi biar aku selesai masalahku dengan sendiri. Aku mau ngajarin dan aku mau ngasih tahu Mas Bimo kalau cara instan itu gak bakal berhasil. Terserah apapun alasan kamu, ibu tetap akan bantu. Bu, aku mohon. Aku gak bisa. Oke, kalau kamu nggak mau bantuan dari ibu, jadi ibu akan bantu suami kamu dan minjamin dia modal. Bukan buat kamu kok. Ternyata gampang banget nih pemertua ya. Yang penting sekarang mobil kesayanganku balik. Wah. Kamu ngomong apaan sama ibu tentang masalah rumah tangga kita? Aku nggak cerita apa-apa. Kamu nggak ngomong apa-apa. Aku tuh udah tahu semua, Mas. Kamu ngapain sih minta pinjaman sama ibu? Ibu kamu yang nanya soal pinjaman terus dikasih, aku terimalah. Ya. Terima uang itu tanpa ngomong sama aku. Kamu tuh sombong banget sih. Dibantu sama orang lain malah nggak terima. Mbak, Udah aku pulangin ke rumah ibu. Kita kan cuma pinjam. terus nanti yang ngerjain pekerjaan rumah siapa? Aku, mulai detik ini juga aku nggak mau lagi kerja di toko. Aku mau jadi ibu rumah tangga biasa. Vi! Ya di sini ya, Mas. Kamu yakin nggak ke toko? Enggak, Mas. Aku di rumah aja. Mendingan kamu itu ke toko. Kalau kamu di rumah aja lebih capek loh. Nanti aku cari pembantu yang lain. Mas, aku udah nyaman kayak gini. Ya udah kalau emang gitu mau kamu. Bimo, tolongin aku, Mas. Perut aku sakit banget, Mas. Mulai sekarang kita hidup masing-masing ya. Kamu urus urusan kamu sendiri. Bimo, tunggu aku, Mas. Mas! Beneran nih, apa-apa Nyonya? Halo, Nyonya besar. Ini nih, Nyonya Fevi kayaknya sakit, muntah-muntah. Iya. Kenapa sih nelfon Mama? Nggak apa-apa. Nyonya besar kan nyuruh saya kesini buat jagain Nyonya. Katanya kalau Nyonya kenapa-napa, suruh bilangin sama Nyonya besar, makanya saya telepon. Aduh, Bin, diangkat dong teleponnya, Bin. Apaan sih ini mertua telepon mulu? Kamu di mana? Istri kamu sakit dan sekarang kami di rumah sakit. Lo? Halo, kamu di mana? Oh. Oke, Bu. Cepetan kesini, kok kamu kayaknya tenang aja gitu? Kamu gak khawatir? Di rumah sakit mana ya, Bu ya? Oh iya. Ya udah aku kesana sekarang ya, Bu. Bimo, dari mana aja kamu? Tuh ya. Jadi suami harusnya lebih bertanggung jawab. Ada kecelakaan tadi di jalan, Bu, makanya aku agak telat. Apalagi istri kamu lagi hamil. Apa? Hamil? Kok malah kaget, bukannya seneng? Kamu beneran hamil? Kamu harus dapat pelajaran dari aku. Iya, Mas. Aku hamil. Febi, kamu kok pakai hamil segala sih? Kan kita udah sepakat untuk kamu nggak hamil dulu karena kita lagi buat usaha. Ya, aku nggak tahu, Mas, kenapa aku hamil. Ya, Mas tuh kenapa sih marah-marah? Harusnya tuh Mas bersyukur. Ini tuh rezeki dari Allah. Orang lain di luar sana pengen hamil. Kalau aku sekarang udah hamil, kamu malah marah-marah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekalipun kamu hamil, kamu harus bantu kerja di toko. Kalau kamu nggak mau bantuin aku, nggak ada tapi-tapian. Ini keputusan. Kamu salah karena kamu hamil. Ini bukan salah aku. Mas Bimo. Apaan sih? Pusing banget sih. Mas Apaan? Mas, bantuin aku dong, Mas. Pusing banget aku, Mas. Ya makanya kamu kalau sakit ya jangan kerja dong. Kamu pakai buka toko segala lagi. Udah, aku mau pergi dulu. Kamu jagain toko ya. Jangan kemana-mana kamu. Mbak, Oh iya, Mbak. ini bajunya berapa ya? 300.000. Mbak kenapa Mbak? Mbak sakit ya? Suaminya mana Mbak? Kok Mbak kerja sih? Mbak, kalau suami saya lihat saya sakit, saya nggak boleh ngapa-ngapain Mbak. Nggak boleh kerja. Terus ini, yang di dalam aja kayaknya bagus tuh. Iya. Astagfirullahaladzim Mbak. Ya Allah Mbak. Mbak, bangun Mbak. Ya Allah, tolong. Masya Allah Nyonya, kok mukanya pucet? Capean ya? Nyonya sih kerjanya terlalu semangat. Makanya, kamu itu kalau disuruh suami istirahat, bukannya kerja terus. Nah
itu bener apa kata Tuan Nyonya? Bisa-bisanya Mas Bimo putar balikin fakta. Padahal dia sendiri yang memaksa aku kerja. Tapi kalau aku cerita sama Mbok Tati, Mbok pasti bilang sama ibu. Pasti nanti ibu marah sama Mas Bimo. Nyonya, kok malahan jadi ngelamun? Istighfar Nyonya. Bro, gue nggak bisa jalan nih, bini gue lagi ngidam. Udah ya? Maaf Tuan, Nyonya ngidam mangga muda. Ya, cariin dong. Tapi Tuan, saya nggak tahu di mana ada mangga muda. Iya, kamu beliin sana. Kalau aku nggak beliin, pasti Mbok Tati ngadu sama ibu. Bisa gawat nanti urusannya. Ya udah deh, biar aku yang nyari. Alhamdulillah, Tuan memang suami siaga. Lihat Tuan. Udah suruh dia tuh. Mas Bimo mana sih? Mudah-mudahan mangga mudanya dapet. Mas, dapet ya? Nih, mangga muda kamu makan. Mas, Makan. sebenarnya aku ngidamnya udah enggak, tapi aku pengen banget. Kamu apa sih? Kamu makan mangga ini di depan aku. Aku tuh udah nyariin mangga ini kemana-mana. Terus sekarang kamu nggak mau makan? Aku nggak bercanda ya, tapi emang pengen ngidamnya kayak gini. Jadi sekarang kamu nggak mau makan mangga? Capek dicariin, kamu nggak mau makan? Capek mau tidur? Aku tidur pakai kaos kaki sih. Suka dan duka, tangis dan mimpi, hadir bagai teman serta sepi di Pak, aduh. Mas bangun mas, kamu sakit banget ya. Mas, Kamu jangan ngeliatin orang kayak gitu dong. mas bangun mas. Aku lagi tidur, ganggu aja kamu tuh. Ganggu orang tidur, udah, sana. Mas, perut aku sakit mas, tolongin aku. Sana, Tolongin aku dong mas, perut aku sakit banget. cepetan sana. hanyalah tak sempurna bila Wah, toko sepi begini gara-gara kamu nih. Pakai ambil segala lagi. Ada anak bukan nambah rezeki malah bikin apes aja. Lazim mas, kok ngomongnya kayak gitu sih? Bu, mari bu. Mau lihat apa? Ah, ini ada tas nih, tas baru nih. Baru datang barangnya bagus nih bu. Baru. Baru. Lihat dulu dong. Mau ini aja? Boleh. Boleh. Ah, ini bagus nih, murah. Ini harganya berapa? Harganya gampang dilihat-lihat aja dulu. Bu, hati-hati dong bu. Saya nggak sengaja. Bu, ini kenapa nggak hati-hati? Kalau rusak gimana? Tuh kan? Coba lihat. Gara-gara ibu jatuhin sampai sobek begini, nah ibu harus bayar. Ya udah mas, nggak usah. Mas, kalau saya harus ganti, saya harus bayar berapa? Ini 300.000 lah. Banget, ini udah murah kan? 300.000. Begini dong 300.000. Lu mau bayar nggak? Saya cuma punya 200.000. Udah lah, nggak apa-apa. Banget, ini udah murah kan? Ya udah duitnya diambil, bajunya buat saya dong. Ntar buangin dulu. Bu, biar saya aja nanti. Kang ya, makasih ya. Udah mampir ke toko kita ya. Mbak, itu kan lagi hamil. Kok mau sih dinafkain pakai uang haram? Ngomong kamu. Jualan kok nggak jujur. Kenapa sih kayak gitu? Udah mana? Duduk. Saya mau kembaliin baju ini. Kembaliin. Barang yang udah dibeli itu nggak bisa dikembaliin. Ini bajunya reject loh mas. Lihat nih jahitannya brudul semua. Kan mas sendiri yang bilang garansi. Ya udah saya kembaliin dong. Oh, siapa yang ngomong? Wah, bohong nih. Ibu bohong nih. Apa-apaan nih? Kamu mau nipu saya ya? Hah? Nipu? Mana buktinya? Mana bukti garansi? Ya Nggak ada kan? buktinya nih, ambil nih baju. Saya kasih. Hitung-hitung buat sedekah. Jualan kalau begini tuh nggak berkah mas. Si barang bagus begini. Loh. Ini kan baju luntur mas, nggak usah dipajang. Nggak boleh. Diam aja sih kamu. Ini masih bagus. Mas, kita tuh jadi pedagang nggak boleh curang. Pepi. Kuncinya pedagang itu harus jujur. Kamu tuh ya, bener kamu itu. Kita juga cari uang dari uang tipu-tipu kok. Aku nggak mau ya anak aku makan dari uang curang kamu. Oh iya. Ngomong-ngomong makan, aku belum makan. Aku pergi makan dulu ya. Kamu jagain toko ya. Ini dipajang. Nama kamu Fefe kan? Iya pak, benar. Bapak siapa? Gak perlu tahu siapa saya, yang jelas saya kesini mau nagih utang. Nih, perjanjiannya, surat perjanjian. Utang. Pak, saya sama sekali nggak pernah ngutang, Pak. Suami kamu tuh yang utang sama saya, dia bilang kamu yang bertanggung jawab. Nih, tuh,
ada fotokopi KTP kamu. Iya benar sih Pak. Tapi saya nggak pernah ngutang, jadi saya jadi jaminan. Saya coba telepon suami saya dulu ya Pak, buat mastiin bener ya. Udah cepetan. Jangan banyak alasan, pura-pura nelpon suami. Kalau kamu nggak mau bayar, Jangan dong Pak, jangan Pak. ya akan berbuat sesuatu. Jadi gini loh Pak, toko saya tuh lagi sepi dari kemarin Pak. Saya juga nggak punya uang dan saya juga nggak tahu mau bayar pakai apa Pak. Jadi kamu nggak mau bayar? Bukan nggak mau bayar, tapi nggak punya uang. Ambil. Pak, jangan dong Pak. Pak, jangan Pak. Pak, jangan dong Pak. Pak, jangan. Pak, saya mohon Pak, jangan. Ambilin, udah semua ambilin. Ingat ya, saya akan balik lagi. Mas, kamu tuh kenapa sih pinjam uang ke rentenir? Jelasin ke aku. Kamu tuh gimana sih? Suami baru pulang kerja, bukannya kamu sambut dengan senyum, malah kamu marahin. Kamu mau ngajak berantem. Alah udah deh, kamu gak usah ngalihin pembicaraan. Jawab jujur Mas, kamu ngapain pinjam uang ke rentenir? Kamu tahu nggak, buatan itu tuh riba Mas. Minjem sama meminjamkan itu dosa. Kamu tuh ngomong riba. Lagian kamu, aku suruh kamu minta kamu pinjam ke ibu kamu nggak mau. Pinjam ke teman kamu nggak bolehin. Kamu maunya apa sih? Ya aku tuh nggak ngelarang kamu, asal kamu di jalan Allah terus. Gak usah bawa nama Allah segala deh, pusing aku. Astagfirullahaladzim Mas. Istighfar Mas, kalau Allah marah sama kita gimana Mas? Mas, ayo Mas kamu bertobat, kamu harus sholat tobat Mas. Biar Allah maafin semua kesalahan kamu. Sholat tobat? Untuk apa aku sholat tobat? Hah? Aku nggak maling. Aku nggak nyuri. Aku nggak buat orang lain meninggal. Aku nggak perlu tobat, aku bukan penjahat. Terangkanlah suami hamba, bukakan pintu hatinya ya Allah. Terangkanlah jalannya ya Allah. Untuk suami hamba untuk bertobat ya Allah. Hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Tolong kabulkan doa hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Kamu tadi nyumpain aku cepet mati. Astagfirullahaladzim Mas. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Tadi aku dengar kamu doain supaya aku tobat. Tobat itu kan hanya untuk orang yang udah mau mati. Kalau kamu udah gak tahan sama, mendingan kamu pergi dari rumahku sekarang. Kayak gitu Mas, maksud aku Mas. Mohon Mas, aku gak mau pergi dari rumah ini Mas. Aku udah gak tahan sama kamu. Sana, keluar. Aku minta maaf ya Mas. Sana, kamu keluar. Tuan, jangan usir nyonya. Udah aku bilang kamu jangan ikut campur. Mas, aku Pergi. mohon Mas. Pergi kamu. Pergi. Maafin aku gak maksud bersinggung sama kamu Mas. Kamu tuh gak mikir. Kamu udah menodai harga diri aku. Pergi kamu. Pergi sekarang. Udah Tuan. Tuan, maaf ya, bukannya saya lancang. Kalau Tuan mengusir nyonya, saya akan laporin sama nyonya besar. Aduh aja sana. Kamu pikir aku takut? Kalau sampai ibunya tahu, mana ada orang yang bisa terima kalau suaminya disumpahin untuk mati? Hah? Udah pergi. Pergi kalian berdua. Pergi. Mas, aku mohon maafin aku Mas. Pergi kalian, jangan pernah balik lagi di rumah. Aku buka Mas, aku minta maaf. Maafin aku Mas. Aku mohon Mas. Maafin aku. Detik waktu suka dan duka terus berjalan. Kita ke toko aja ya Mbok. Sekalian kita beres-beres dan sekalian kita nunggu di sana aja ya. Kenapa kita ke rumahnya yang besar? Kenapa sih harus semua masalah dibilangin sama ibu? Di antara Ini darunya. Kok saya nggak cepatnya dia? Nggak usah dong, nggak usah bu ibu. air mata ku Ya Allah, Bu. persembahkan. Waalaikumsalam. Nyonya besar, bisa minta tolong kirim mobil sama supir nyonya besar untuk jemput nyonya Fevi sama saya ini di sini. Di dekat taman, dalam mawar. Ceritain dulu ada apa yang terjadi. Ceritain dulu, baru aku kirim mobil. Ceritanya pokoknya nanti aja ya nyonya besar ya. Ini darurat. Nyonya Fevi kasihan udah kedinginan. Iya nyonyanya. Iya. Makasih nyonya. Ya udah, kamu tunggu di sana, jangan kemana-mana. Aku kirim mobil sekarang ya. Sekarang kamu jelasin sama ibu. Kenapa sampai Bimo berani ngusir kamu? Mas Bimo nggak ngusir kok Bu. Cuman kita berselisih paham aja, ya kan Bu? Iya nyonya besar. Udah, nggak usah ngelak kamu. Ibu tahu kamu nggak akan pernah bisa bohong sama ibu. Biar aja, ibu akan kasih dia pelajaran. Bu, Fevi mohon Bu, kasihan Mas Bimo. Mas Bimo udah kepikiran dengan usaha kita yang lagi nggak bagus Bu. Dan ibu nambahin pemikiran dia lagi Bu, kasihan Bu.
Kamu dan toko itu dua masalah yang berbeda. Ini sudah menyangkut harga diri keluarga kita. Ibu nggak akan pernah bisa tinggal diam. Fevi mohon sama ibu, tolong ngertiin Mas Bimo, Bu. Kasihan Mas Bimo. Ngertiin kamu bilang. Harusnya dia yang ngertiin ibu. Siapa kamu, siapa ibu, dan siapa kita. Bukan ibu yang ngertiin dia. Sekarang kamu masuk. Masuk! Oh, gara-gara Fevi nih. Oh, sekarang kamu tahu kan gimana capeknya ngurus toko sendirian? Udah tahu? Bu, ngapain sih ibu kesini? Oh pasti anak ibu udah ngadu sama ibu ya? Aku usir dia dari rumah ya? Baguslah kalau gitu. Aku nggak perlu repot-repot nganter dia ke rumah ibu. Keterlaluan kamu. Jadi ini sifat kamu yang sebenarnya saja ya. Selama ini aku nggak pernah setuju anak saya menikah sama kamu. Sekarang kebuka semua kan belang kamu. Bu, udah deh. Ibu nggak usahin aku. Mendingan ibu pergi dari sini sekarang. Belum aku kehilangan kesabaran. Udah mendingan pergi. Kamu ngusir saya. Ngusir saya? Pan sopanya sama mertua. Udah dikasih modal, malah ngelunjak kamu. Sekarang kamu minta maaf. Minta maaf sama saya. Siapa yang minjem modal? Ibu sendiri yang ngasih. Lupa ya? Lalu Kalau main kekerasan nanti aku adiin ke polisi loh. ingat, jangan pernah sekalipun kamu menginjakkan kaki kamu di rumah saya dan jemput Fevi. Benci kamu, durhaka kamu. Bayi cantik kayak Nyonya. Untung banget bayi kamu itu persis sama kamu. Nggak kayak bapaknya yang durhaka itu. Seandainya ada Mas Bimo di sini, pasti kita bahagia banget ya sayangnya. Jangan pernah lagi kamu sebut nama laki-laki itu. Dia itu nggak bertanggung jawab. Dengar namanya aja ibu udah enek, tau nggak? Bu, aku sama Mas Bimo kan masih terikat pernikahan. Masa bapaknya nggak boleh ketemu sama anaknya? Nggak boleh. Dia itu suami dan bapak yang nggak bertanggung jawab. Jadi ibu nggak mau dia menyentuh cucu ibu. Kamu ingat itu ya? Sebentar lagi kan kita diizinkan pulang. Mbak beres-beres ya. Dan kamu ingat, kamu nggak boleh melanggar larangan ibu. Dihempas Assalamualaikum, Mas Bimo. Kamu ngapain kesini sih? Alhamdulillah perempuan. Dia deh Mas, cantik banget. Itu anak kamu, bukan anak aku. Oh Mas, kamu ngomong kayak gitu sih Mas. Aku kesini itu mau memperbaiki hubungan kita dan anak kita Mas. Hubungan kita udah berakhir kan? Ngapain kamu kesini? Mohon Mas, jangan kayak gini Mas. Udah berisik tuh orang kamu, saya pergi. Mau kamu yang pergi atau aku yang masuk? Pergi sana pergi. Ya udah kalau nggak mau. Bimo, yakin suatu saat nanti ayah benar ketemu. Suami kamu nggak mau ngakuin bayi kamu. Ya, berapa kali ibu bilang sama kamu jangan pernah temuin dia lagi. Aku lakuin ini demi anak aku, Bu. Aku nggak mau anak aku sendiri nggak kenal ayahnya. Itu kan maunya kamu. Tapi laki-laki itu udah nggak mau sama kamunya aja yang terus-terusan ngarepin dia. Emangnya nggak ada laki-laki lain di dunia ini? Kamu harus tahu ya, di luar sana banyak laki-laki yang jauh lebih baik dari dia yang mau sama kamu. Maksud ibu apa? Ibu nyuruh aku nikah lagi? Enggak, Bu. Aku cuma mau nikah satu kali aja, Bu. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Hamba tahu, hamba yang orang kurang bersyukur. Tapi terima kasih ya Allah. Engkau memberikan anak yang sangat sehat walafiat. Hamba ingin keluarga hamba untuk kembali ya Allah. Kakak pintu hatinya Mas Bimo ya Allah. Supaya balik lagi ke kita ya Allah. Amin ya Rabbal. Nyonya, yang sabar ya. Allah maha pembolak-balik hati manusia. Nyonya jangan berhenti berdoa meminta kepadanya. Kasih ya Bu. Nanti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Cuma Bu yang bisa ngertiin aku. Bu, tapi aku akan berusaha untuk mempersatukan keluargaku lagi, Bu. Bu doain ya. Iya Nyonya, saya akan bantu doa supaya Tuhan menyadari kesalahannya dan kembali kepada Nyonya dan anaknya. Amin.
aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Bimo. Silakan duduk. Iya, dengan saya sendiri. Dulu soalnya saya pernah kesini sama Bu Fevi, jadi nggak pernah ketemu sama Pak Bimo. Fevi lagi. Kenapa sih nama itu disebut terus? Bikin mood hancur aja. Saya mau pesen lagi sekarang, tapi nggak apa-apa lah, nggak ketemu sama Bu Fevi. Gamis perempuan, 500 kodi. Buat saya ekspor ke Timur Tengah. 500 kodi. Fevi pernah pesan sama saya, kalau nggak ketemu dia, pesan sama Pak Bimo saja. Apa kabar ente? Itu ente. Kalian, saya langsung kasih persekot 50%. Yang benar. Sisanya, begitu Bapak kirim, langsung saya lunasin. Tapi ingat, kualitasnya tetap nomor 1. Kalau soal kualitas, Kualitas standar ekspor, Pak. Saya nggak mau kecewa itu. Anda kan punya kualitas barang bagus. Terima kasih, Pak Bimo. Saya mau terus saja ya. Yaudah, hati ya. Makasih ya. Dari tadi aku liatin kamu kok seneng banget. Ngapain kamu kesini? Kesini tuh mau ngasih makan siang buat kamu ya. Siapa tahu kamu belum makan. Nih. Makan, belum makan gitu bukan urusan kamu. Udah kamu pergi sana, pergi. Mas, aku kesini ini demi anak kita. Alah, kamu tuh cuma mencari keuntungan ya. Mentang-mentang sekarang aku udah sukses, terus kamu mau kesini kan? Lazim ya nggak kayak gitu lah mas. Mas kalau Allah marah sama kamu diambil semuanya gimana? Wah, nyumpain kamu. Ini kebiasaan buruk kamu nih sebagai istri. Nyumpain suami supaya nggak sukses. Mending kamu pergi sana, pergi. Ganggu aja. Pergi. Kok jangan-jangan aku salah hitung ya? Kalau kayak begini, biaya produksinya aja nggak cukup dong. Ternyata bener aku salah hitung. Kalau kayak begini, gimana caranya aku cari pinjaman lagi? Hutang aja belum lunas dibayar. Maaf Bapak, di sini sudah tidak ada lagi program peminjaman usaha menengah. Ditulis katanya di sini menerima pinjaman multiguna loh, Mbak. Betul Pak, tapi di sini hanya bisa meminjam di bawah 5 juta saja untuk usaha kecil. Maaf ya Pak. Kami mohon maaf, Bank tidak bisa memberikan pinjaman pada Bapak. Kan saya sudah melunasi semua pinjaman saya, Pak. Betul Pak, tapi Bapak punya catatan khusus. Ketika Anda mengalami pilot, yang melunasi hutang Bapak, mertua Anda sendiri. Pak, tapi kan intinya saya lunas. Pada saat Anda mengalami pilot atau kredit macet dan yang melunasi itu orang ketiga, maka otomatis Bapak akan menjadi debitur atau riwayat hitam, Pak. Apa? Omong kosong ini. Maaf Pak, ini sudah menjadi standar Pak. Dimanapun Anda mengajukan pinjaman, semua akan mengatakan hal yang sama. Maafkanlah. Mencintaimu. Ternyata cari pinjaman itu susah banget. Aku harus gimana nih? Ini boleh juga. Browsing dulu ini boleh juga nih kayaknya nih. Lumayan nih harganya kalau dijual. Bagus kan? Mereka nggak tahu kalau kualitas barangnya sudah saya ganti dengan kualitas barang yang lebih rendah. Oh iya Pak, jadi semua barang Bapak sudah siap, besok saya segera kirimkan. Oke, baik Pak. Makasih Pak ya. Loh, Bapak, apa kabar Pak? Pak Bimo, kebetulan ketemu di sini. Pasti mau pesen kain lagi ya? Pesen kain bagaimana? Saya mau komplain. Barang Bapak tidak sesuai dengan permintaan saya. Dan akhirnya barang saya ditolak semua, Pak. Kok bisa gitu sih? Kan semuanya sesuai dengan warna dan juga contoh yang Bapak mau. Ya saya kasih begitulah. Sama bagaimana? Terima kasih Bu, terima kasih. Jangan sedih begitu, gak enak kalau ada yang lihat. Aku kepikiran terus sama Mas Bimo, Bu. Kan ada saya, ada Nyonya besar. Jadi Nyonya jangan sedih ya. Harusnya Mas Bimo ada di sini, Bu. Dia aja gak peduli. Anaknya sekarang Hakika. Nyonya jangan sedih, Nyonya harus tawakal menerima cobaan hidup. Nanti Nyonya akan metik hikmah dari semua ini. Tunggu aja ya. Aku harus mulai belajar bersabar dan ikhlas. Sabar ya sayangnya. Pokoknya
Saya nggak mau tahu. Kamu harus kembalikan uang saya. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Enak aja kamu ngomong. Kan barang yang saya kasih sesuai dengan pesanan kamu. Warna dan motifnya juga sama, ya wajar lah kalau pedagang itu cari keuntungan. Saya minta bapak-bapak tenang. Karena kasus ini masih dalam penyelidikan kami. Keluarga seperti apa, Pak? Jelas-jelas penipu ini sudah merugikan saya. Sebaiknya bapak-bapak selesaikan saya kekeluargaan. Lebih dari 100 juta, Pak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Dia harus dipenjara, Pak. Tidak semudah itu, Pak. Kami harus menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Apakah ini pidana atau perdata? Oh, dengar nggak? Kamu itu nggak bisa seenaknya penjarain orang. Ini negara hukum, ada aturannya. Jadi, dia nggak jadi dipenjara, Pak? Jika sudah ada keputusan, kami akan menindaklanjuti. Jadi buat sementara, Pak Bimo hanya sebagai saksi, Pak. Loh, Pak. Bagaimana nih, Pak? Lah, Pak, kasih ya. Sama-sama, Pak. Jelas-jelas dia salah, Pak. Kok malah seperti ini jadinya, Pak? Karena kasus ini masih dalam penyelidikan kami, Pak. Loh, siapa nih? Mas Bimo, ini Fevi. Gimana kabar kamu, Mas? Kamu sehat-sehat aja kan? Ngapain kamu telepon aku, ha? Bukannya kamu udah nyaman sama ibu kamu? Aku mau ngasih tahu. Hari ini anak kita udah akikah ya, Mas? Anak kita? Itu anak kamu, bukan anak aku. Ya, aku tahu. Cuman aku kasih tahu kamu aja karena kan kamu ayahnya. Dah. Mas, ya Allah. Kenapa sih Mas Bimo kayak gitu sama aku? Ini. Rumah saya kenapa disita? Rumah kenapa disita? Loh, Pak. Ini rumah saya kenapa disita? Urusan kami dengan polisi kan belum selesai. Kenapa Bapak nyita rumah saya? Asal kamu tahu ya, saya sudah memakai pengacara saya. Dan memang kamu melakukan kesalahan. Surat perjanjian ini tertera. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka rumah dan toko kamu akan saya sita. Pak, saya mohon, Pak. Tolong jangan sita rumah dan toko saya, Pak. Saya mohon. Saya janji saya akan ganti semua kerugian Bapak, tapi tolong jangan sita aset saya, Pak. Kalau dari awal kamu tidak macam-macam dengan saya, maka hal ini tidak akan terjadi. Sekarang kamu baru mohon-mohon sama saya. Loh, Pak, ya tapi saya mohon, Pak. Tolong jangan sita rumah. Pak! Aduh! Pak, jangan, Pak! Dilemparkan, dihempas ke lembang. Kamu gak mau makan, kan? Perut aku sakit banget. Mas bangun, Mas Bimo. Mas bangun, Mas. Kamu jangan ngagetin orang kayak gitu dong. Aku lagi tidur. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu, Pak? Pak, tolong. Pak, tolong ya, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, cepet, Pak. Ayo, angkat. Oh, udah, ya, kayaknya udah meninggal nih, Pak. Ya udah, kita bawa masuk aja, Pak. Ayo, pelan-pelan, Pak. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku harus cepet-cepet kasih tahu Nyonya Besar dan Nyonya Fevi. Ya Allah, kasihan banget, ya Allah. Kok udah lama banget gak udah kumpul keluarga. Nyonya, itu tadi. Mbok, ngomongnya pelan-pelan, jangan bikin panik begini. Ayo, tarik nafas, Mbok. Ada apa? Tadi saya ke masjid. Yang saya lihat, Tuhan dibawa orang-orang ke dalam masjid. Mas Bimo kenapa, Mbok? Beliau katanya meninggal. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbok, ya Allah. Bangun ya. Mbok, bawa kamar yuk. Pak, ini jenazah yang baru datang tadi ya, Pak? Apa ibu keluarganya? Iya, Pak. Jenazah ini baru aja datang, Bu. Apa mau diidentifikasi dulu? Pak, aduh, Pak, saya takut, Pak. Saya takut, Pak. Aduh, Pak, saya nggak sanggup, Pak, untuk melihatnya, Pak. Kalau ibu tidak sanggup melihatnya, apa ada anggota keluarga lain yang mau melihatnya? Nyonya. Barusan Nyonya Besar telepon. Ada orang masjid yang datang ke rumah. Terus, Bu, ternyata Tuan baik-baik aja, belum meninggal. Dan sekarang lagi istirahat di masjid. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Jadi, siapa, Pak? Jenazah ini korban perampokan, Bu. Karena itu tadi saya meminta ibu untuk memastikannya dulu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Isi dulu ya. Maaf ya, Pak. Iya.
Apa yang telah kita lakukan harus kita jadikan pelajaran agar kita tidak tergelincir lagi ke jalan yang salah. Saya benar-benar menyesal, Pak Ustadz. Seandainya dari dulu saya sadari semua kesalahan saya, pasti saya tidak akan sehancur ini, Pak Ustadz. Pak Bimo, hidayah itu harus kita yang menjemput. Mau dulu atau sekarang, semua tergantung manusia itu sendiri. Jika Pak Bimo harus mengalami jatuh bertubi-tubi baru sadar, pasrahkan semuanya pada Allah. Saya sangat merasa bersalah sama istri saya karena saya memaksakan dia bekerja, Pak. Saya paksa dia untuk banting tulang buat saya, Pak. Bertobatlah, perbaiki sifat buruk Bapak mulai dari sekarang, mumpung masih ada waktu sebelum maut menjemput kita. Insya Allah, Pak. Semoga ada pintu tobat bagi saya. Insya Allah, Pak. Sebaiknya Bapak pulang ke rumah, temui anak dan istri Bapak. Saya juga udah rindu sama mereka, Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu, makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu? Ke masjid? Nemuin suami kamu? Fevi khawatir sama Mas Bimo. Fevi mau tahu keadaan Mas Bimo baik-baik aja atau enggak. Kamu nggak bosen ya disakitin? Kamu nggak bosen diremehin? Udah biarin aja dia di sana. Ayo kamu masuk sekarang. Masuk. Mas. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Maafin aku, Fevi. Aku salah. Aku egois. Benar-benar manusia nggak berguna selama ini. Aku minta maaf. Aku udah maafin semua kesalahan kamu dari kapan tahu, Mas. Aku senang banget kamu mau berubah. Aku janji aku akan menebus kesalahan aku. Dan kamu mau bertaubat, Mas. Aku janji. Makasih ya, Mas. Bu, makasih ya. Berkat Ibu, aku jadi punya toko lagi. Sama-sama. Tapi inget ya, mulai sekarang kalian nggak boleh lagi pinjam dari rentenir ya. Udahlah, kerja yang halal-halal aja. Iya. Kamu yakin sama suami kamu? Memang Insya Allah, Bu. Mas Bimo sekarang udah berubah. Lihat aja tuh, Mas Bimo giat banget kan? Ya udah, kita doain aja ya. Ya udah, Fevi bantuin dulu ya. Iya, sayang. Aku bantuin ya. Udah nggak usah. Kan aku udah janji mau bantuin kamu di toko ya. Ya udah, yuk kita sholat dulu yuk. Nggak usah, Fevi. Ini kan tanggung jawab aku sebagai kepala rumah tangga. Saya tinggal dulu, saya mau sholat dulu.